Yo, halo semuanya. Kembali lagi di channel dari Uang. Pernah nggak sih kalian mikir, kok nilai tukar mata uang asing itu bisa beda-beda banget? Misalnya nih, 1 dolar Amerika bisa sampai lebih dari 16.000 rupiah. Kenapa bisa setinggi itu ya? Kalau nilai tukarnya sama semua, kan gampang ya. Apalagi pas belanja barang dari luar negeri. Nggak bikin pusing. Nah, di video kali ini aku bakal bahas kenapa sih nilai tukar mata uang asing bisa beda-beda. Yuk, langsung aja kita mulai. 1. Permintaan dan penawaran. Jadi gini, nilai mata uang itu dipengaruhi sama permintaan dan penawaran, kayak barang di pasar. Semakin banyak orang butuh atau cari satu mata uang, nilainya naik. Tapi kalau nggak banyak yang minat, nilainya bisa turun. Contohnya, dolar Amerika itu banyak dipakai buat transaksi internasional. Jadi banyak negara yang butuh dolar. Ya otomatis nilainya menjadi kuat. Yang kedua, kondisi ekonomi negara. Kalau ekonomi suatu negara bagus, pengangguran rendah, ekspor tinggi, dan pertumbuhan stabil, investor bakal lebih percaya dan masukin duit ke negara itu. Contoh, kalau ekonomi Indonesia naik, ekspor jalan, investor beli rupiah, otomatis permintaan akan rupiah akan menjadi naik. Rupiah pun akan menjadi menguat. Tapi kalau ekonomi lagi lesu, orang bisa pindah ke mata uang yang lebih stabil, kayak dolar ataupun euro. Yang ketiga yaitu suku bunga bank sentral. Suku bunga juga punya pengaruh yang besar. Kalau Bank Indonesia naikin suku bunga, bunga tabungan atau obligasi juga naik. Investor asing tertarik buat investasi di sini. Mereka bakal beli rupiah dulu, baru masukin ke instrumen investasi. Hasilnya, rupiah bisa menguat. Tapi ingat, kalau suku bunga terlalu tinggi, bisa bikin aktivitas ekonomi menjadi lambat. Yang keempat, politik dan keamanan. Investor itu suka sama negara yang aman dan stabil. Kalau suatu negara sering ada kerusuhan, korupsi, atau politik yang nggak jelas, investor bisa ragu dan milih keluarin uang mereka ke negara lain. Contoh, kalau ada pemilu yang bikin ribut atau demo besar-besaran, investor bisa jual rupiah dan pindah ke dolar. Akhirnya, nilai rupiah pun menjadi melemah. Yang kelima, neraca perdagangan dan utang negara. Kalau suatu negara lebih banyak impor daripada ekspor, maka permintaan terhadap mata uang asing lebih tinggi, yang otomatis nilai mata uang lokal bisa menjadi lebih lemah. Terus, kalau utang luar negerinya besar dan terus naik, orang bisa kehilangan kepercayaan terhadap mata uang negara itu sendiri. Dan yang terakhir, ataupun yang keenam, yaitu spekulasi dan pasar keuangan. Ini juga sering kejadian. Di pasar uang, para spekulan bisa beli atau jual mata uang berdasarkan prediksi dan rumor. Kalau mereka percaya rupiah bakal melemah minggu depan, mereka bisa jual dari sekarang, yang bikin nilainya beneran turun. Jadi, ini juga bikin nilai tukar bisa berubah-ubah. Kesimpulan, jadi kenapa nilai tukar mata uang bisa berbeda-beda? Karena banyak faktor. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, suku bunga. Keempat, politik dan keamanan. Yang kelima, neraca perdagangan dan utang negara. Dan yang terakhir, spekulasi pasar. Jadi intinya semakin kuat ekonomi dan semakin stabil suatu negara, makin tinggi juga nilai mata uangnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau bahas topik ekonomi lainnya, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten ekonomi yang simple dan ringan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terima kasih.